Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Tidak semua jalan pintas membawa kita pada kebahagiaan. Kadang justru membawa kita pada sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh. Malam ini, kisah tentang seorang wanita yang terlalu lelah hidup dalam penderitaan, hingga akhirnya memilih jalan yang salah. Sebuah pernikahan tanpa wujud, tanpa cinta, tapi penuh konsekuensi yang mengerikan. Inilah Menikah dengan Jin. Namaku Rita. Banyak orang bilang aku cantik. Cantik alami, tanpa operasi, tanpa suntikan apapun. Bahkan setelah melahirkan 3 anak, tubuhku masih terjaga. Tapi ternyata, kecantikan tidak menjamin kebahagiaan. Aku sudah 5 kali menikah. Dan semuanya berakhir sama. Perselingkuhan. Suami pertamaku berselingkuh dengan rekan kerjanya. Aku memergoki mereka di kamar hotel. Suami keduaku lebih kejam. Dia diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Dan suami ketigaku bahkan berselingkuh dengan teman dekatku sendiri. Begitupun dengan suami keempat. Dia menikah dengan asisten rumah tangga kami. Suamiku yang kelima lebih parah lagi. Dia menikahi wanita yang masih berstatus istri orang. Rasanya seperti kutukan. Akhirnya aku menyerah. Aku memilih bercerai untuk kelima kalinya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lelah. Sejak saat itu, aku hidup sendiri. Menjadi seorang janda dengan 3 anak bukan hal mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Aku bekerja apa saja. Jualan nasi pagi-pagi, siangnya jadi buruh cuci, malamnya kadang menjahit. Semua kulakukan demi anak-anakku. Karena bagiku, hidup bukan sekedar makan, tapi juga masa depan mereka. Anak pertamaku, Andi, sudah SMA. Anak kedua, Siska, SMP. Dan si bungsu, Rani, masih SD. Setiap malam aku sering menangis diam-diam. Bukan karena capek, tapi karena takut. Takut tidak mampu menyekolahkan mereka. Takut mereka harus putus sekolah seperti aku dulu. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Hari itu aku bertemu dengan seorang teman lama. Namanya Mira. Kami dulu satu sekolah. Dulu dia biasa saja. Bahkan bisa dibilang hidupnya lebih susah dariku. Tapi saat aku bertemu dia kembali, aku hampir tidak mengenalinya. Dia turun dari mobil mewah, pakaiannya mahal, perhiasannya berkilauan. Wajahnya terlihat lebih muda dan anehnya, matanya seperti kosong. Rita? Aku menoleh. Rita? Kami saling menatap. Aku benar-benar tidak percaya. Kami duduk di sebuah kafe mahal. Jujur saja, aku merasa tidak pantas berada di sana dengan pakaian sederhanaku. Aku dengar kamu sudah 5 kali cerai, katanya sambil santai mengaduk kopinya. Aku hanya tersenyum pahit. Iya, mungkin aku memang tidak ditakdirkan punya suami. Dia tertawa kecil. Atau mungkin kamu belum memilih jalan yang tepat. Aku mengernyit. Maksud kamu? Dia menatapku lama. Senyumnya tipis tapi terasa dingin. Kamu mau hidup enak, Rita? Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku merinding. Tentu saja mau, jawabku jujur. Dia mendekatkan wajahnya sedikit. Aku bisa bantu. Aku diam. Maksud kamu? Dia tidak langsung jawab. Dia hanya tersenyum lalu berkata pelan. Aku sekarang hidup seperti ini bukan karena kerja. Lalu karena apa? Dia menatap lurus ke mataku. Karena aku punya suami.
Aku hampir tertawa. Bukannya kamu bilang kamu tidak menikah? Dia menggeleng pelan. Aku menikah, tapi bukan dengan manusia. Dunia terasa hening seketika. Aku menatapnya bingung. Mira, kamu bercanda kan? Dia tidak tertawa. Aku menikah dengan jin. Jantungku langsung berdebar keras. Aku ingin menganggap itu lelucon, tapi ekspresinya terlalu serius. Itu tidak mungkin, kataku cepat. Semua yang kamu lihat ini mungkin, jawabnya sambil menunjuk sekeliling. Aku terdiam. Mobil mewah, tas mahal, perhiasan, semua nyata. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rita. Lanjutnya pelan. Tapi ada cara untuk mendapatkan segalanya dengan cepat. Aku mulai tidak nyaman. Kamu tidak takut? Dia tersenyum lagi. Aku dulu takut, tapi sekarang aku hidup lebih baik daripada siapapun yang aku kenal. Aku menelan ludah. Dia baik. Dia memberiku semua yang aku mau, tanpa syarat. Mira tidak langsung menjawab. Dan disitulah seharusnya aku berhenti. Tapi aku tidak. Karena aku terlalu lelah hidup susah. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku akhirnya. Dia tersenyum lebar. Aku tahu kamu akan tertarik. Beberapa hari kemudian, Mira mengajakku ke sebuah tempat. Kami pergi malam hari. Semakin jauh dari kota, semakin sunyi. Kami berhenti di sebuah rumah tua di tengah kebun. Rumah itu gelap. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang redup. Di sini, tanyaku ragu. Mira mengangguk. Aku hampir membatalkan. Tapi bayangan anak-anakku, masa depan mereka, membuatku melangkah maju. Pintu rumah terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalam, bau kemenyan langsung menyengat. Seorang pria tua duduk di tengah ruangan. Matanya tajam, seperti sudah menunggu kami. Ini Rita, kata Mira. Pria itu menatapku lama, sangat lama. Sampai aku merasa seperti sedang dilihat bukan hanya dari luar, tapi sampai ke dalam diriku. Kamu ingin hidup enak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Siap menanggung akibatnya? Aku ragu, tapi hanya sebentar. Siap. Dia tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu akan dinikahkan. Jantungku berdetak semakin cepat. Dengan siapa? Pria itu mematikan lampu. Ruangan langsung gelap total. Lalu dia berkata, dengan suamimu yang akan datang malam ini. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Angin berhembus padahal semua jendela tertutup. Dan dari sudut ruangan, aku mendengar suara langkah. Pelan, berat, mendekat. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan manusia. Dan saat itu, aku sadar. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, aku berdiri di dalam ruangan gelap, hanya ditemani suara nafasku sendiri yang semakin tidak beraturan. Langkah itu semakin dekat, pelan, berat, seperti menyeret sesuatu. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Dingin, sangat dingin, seolah-olah udara di sekitar aku membeku. Jangan bergerak. Suara pria itu tadi tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku membeku. Apapun yang kamu rasakan, jangan lari. Langkah itu berhenti, tepat di depanku. Aku menahan nafas. Lalu, sesuatu menyentuh pipiku. Aku langsung gemetar. Sentuhannya dingin, bukan seperti tangan manusia, tapi lebih seperti kabut yang padat. Aku ingin menjerit, tapi suaraku seperti tertahan. Dia sedang melihatmu, bisik pria itu tadi. Melihat.
tapi aku tidak melihat apapun. Tiba-tiba, di telingaku terdengar suara. Sangat dekat, sangat pelan. Cantik. Suara itu bukan suara manusia. Dalam, serak, seperti datang dari dalam tanah. Aku ingin mundur, tapi kakiku seperti tidak bisa digerakkan. Kamu dipilih. Lanjut suara itu. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak tahu ini takut atau penyesalan. Mulai malam ini, kamu milikku. Jantungku seperti berhenti. Pria itu tadi mulai membaca sesuatu. Bahasanya asing, cepat, berulang, dan setiap kali dia mengucapkannya, udara di sekitarku semakin berat. Aku merasa sesak, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Tiba-tiba, tanganku terangkat sendiri. Aku tidak menggerakkannya, tapi tanganku bergerak. Seolah ada yang menggenggamnya. Dingin, keras. Ucapkan, kata pria itu tadi. Aku tidak menjawab. Aku tidak mau, bisikku lemah. Tiba-tiba, cengkraman di tanganku menguat. Sakit, sangat sakit. Aku bilang, ucapkan. Suara itu kini tidak lagi pelan, lebih tegas, lebih menyeramkan. Air mataku mengalir deras. Dengan suara gemetar, aku mengikuti apa yang diminta pria itu tadi. Kalimat pernikahan, tapi bukan untuk manusia. Setelah itu, semuanya hening. Lampu menyala, aku langsung terjatuh ke lantai. Nafasku terengah-engah. Sudah selesai, kata pria itu tadi santai. Aku menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Mira mendekat dan memegang pundakku. Sekarang kamu seperti aku, Rita. Aku langsung menepis tangannya. Aku tidak melihat siapapun. Mira menatapku dengan ekspresi yang aneh. Kamu tidak perlu melihatnya untuk menjadi istrinya. Aku pulang malam itu dengan tubuh lemas. Sepanjang perjalanan, aku tidak bicara. Kepalaku penuh. Apa yang sudah aku lakukan? Saat aku sampai di rumah, anak-anakku sudah tidur. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, mengunci. Aku duduk di kasur. Sunyi, sangat sunyi. Aku mencoba meyakinkan diri, ini semua tidak nyata. Hanya sugesti, hanya permainan pikiran. Aku berbaring, menarik selimut, menutup mata. Beberapa menit berlalu, aku hampir tertidur. Lalu, kasur di sebelahku tiba-tiba cekung, seperti ada seseorang yang naik. Mataku langsung terbuka. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tidak berani menoleh. Nafas. Aku mendengar nafas. Berat, pelan, tepat di sampingku. Rita. Aku langsung menutup mulutku. Itu suara yang sama. Suara dari rumah tua itu. Sekarang, aku di sini. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak berani bergerak. Tidak berani melihat. Tiba-tiba, selimutku tertarik perlahan. Aku memegangnya kuat-kuat. Tapi, kalah. Selimut itu turun sendiri. Tubuhku mulai dingin. Lalu, sesuatu menyentuh leherku. Turun, perlahan, ke bahuku. Aku langsung gemetar hebat. Jangan takut, bisiknya. Tapi justru itu yang membuatku semakin takut. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku tidak bisa digerakkan, seperti lumpuh. Air mata terus mengalir. Dan malam itu, aku benar-benar merasakan aku tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan. Aneh, tapi nyata. Tiba-tiba ada uang di rumahku. Awalnya hanya beberapa lembar, lalu semakin banyak. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi selalu ada.
Setiap aku butuh sesuatu, selalu tersedia. Tagihan listrik lunas, biaya sekolah anak-anak terbayar, bahkan aku bisa membeli barang-barang yang dulu hanya bisa aku impikan. Aku mulai terbiasa, atau mungkin aku mulai menyerah. Malam hari masih sama, selalu ada dia, selalu ada kehadirannya. Kadang hanya terasa, kadang lebih dari itu. Aku tidak pernah melihat wujudnya, tapi aku tahu dia selalu ada, mengawasiku, memilikinya. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu memilihku?" Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, "Karena kamu putus asa." Aku menutup mata. Jawaban itu menusuk. "Aku memberimu semua yang kamu inginkan." Lanjutnya, "Iya, dan kamu milikku sepenuhnya." Aku tidak menjawab, karena jauh di dalam hati, aku tahu itu benar. Dan sejak saat itu, aku berhenti melawan. Aku menerima semuanya. Harta, kemewahan, dan suami yang tidak pernah terlihat, tapi selalu ada. Setelah malam itu, hidupku berubah total. Bukan perlahan, tapi drastis. Uang datang seperti tidak ada habisnya. Awalnya aku masih bertanya-tanya, takut, curiga. Tapi lama-lama aku berhenti bertanya. Karena kenyataannya terlalu nyata untuk ditolak. Aku membuka usaha kecil. Warung makan sederhana. Tapi anehnya, selalu ramai. Tidak pernah sepi. Bahkan di jam-jam yang seharusnya kosong, selalu saja ada pembeli. Dan bukan cuma itu, aku mencoba membuka usaha lain. Laundry berhasil. Lalu toko sembako laris. Semua yang aku sentuh seperti berubah jadi emas. Orang-orang mulai bicara, "Rita sekarang sukses ya? Padahal dulu susah banget. Kayaknya dia dapat rezeki besar." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anakku juga merasakan perubahan itu. Andi bisa masuk kuliah tanpa khawatir biaya. Siska mulai sekolah di tempat yang lebih bagus. Rani bahkan sudah punya gadget sendiri. Mereka bahagia, dan itu cukup untuk membuatku terus diam. Tentang dia, tentang suamiku yang tidak terlihat, malam hari masih sama. Selalu ada, selalu datang. Kadang aku mencoba mengabaikannya. Kadang aku hanya memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi dia selalu tahu, aku tidak suka kamu berpura-pura. Suara itu tiba-tiba muncul di telingaku suatu malam. Aku langsung membuka mata. Jantungku berdegup kencang. Aku hanya lelah. Jawabku pelan, "Kamu milikku. Jangan lupa itu." Aku menggigit bibir, menahan rasa takut dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Rasa terikat. Seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Ada hal-hal yang berubah. Bukan di luar, tapi di dalam rumahku. Hal-hal kecil, tapi mengganggu. Suatu malam, Rani, anak bungsuku, menangis. Aku langsung masuk ke kamarnya. "Kenapa, Nak?" Dia menunjuk ke sudut ruangan. "Ada Om di situ." Darahku langsung dingin. "Om siapa?" Dia menggeleng. Dia lihat aku terus. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku memeluk Rani. Tidak ada apa-apa. Kamu mimpi. Tapi saat aku mengangkat wajahku, aku merasakan sesuatu. Ada yang berdiri di belakangku. Dekat sekali. Aku tidak berani menoleh. Aku
Aku hanya memeluk Rani lebih erat. Malam itu, aku tidak tidur. Keesokan harinya, aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi. Piring jatuh sendiri. Pintu terbuka tanpa angin. Lampu berkedip, padahal listrik normal. Dan yang paling membuatku takut, anak-anakku mulai sering melihat sesuatu. Siska suatu hari berkata, "Mah, di dapur ada orang tinggi banget." Aku langsung membeku. Orang? Iya, dia berdiri, tapi kepalanya hampir nyentuh plafon. Aku langsung menutup mulutnya. Jangan ngomong macam-macam. Tapi aku tahu, dia tidak bohong. Malamnya, aku akhirnya bertanya, "Kenapa anak-anakku bisa melihat kamu?" Sunyi. "Lalu, kamu yang memilih jalan ini, Rita." Air mataku jatuh. Aku hanya ingin hidup lebih baik, dan aku memberikannya. Aku terdiam, tidak bisa membantah. Beberapa minggu kemudian, aku mulai bermimpi. Mimpi yang sama, berulang. Aku berdiri di tempat gelap dan di depanku ada bayangan besar. Tinggi. Tidak jelas bentuknya. Tapi aku tahu, itu dia. Suatu saat, kamu akan melihatku. Katanya dalam mimpi. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, dan setiap kali aku bangun, aku merasakan sesuatu. Dia ada di dekatku, menunggu, mengawasi. Waktu terus berjalan. Bisnisku semakin besar. Aku pindah ke rumah yang lebih mewah. Semua terlihat sempurna dari luar. Tapi di dalam, aku mulai kehilangan sesuatu. Ketenangan. Rumahku tidak pernah benar-benar terasa aman. Selalu ada rasa diawasi. Selalu ada rasa tidak sendiri. Dan yang paling menyakitkan, anak-anakku mulai berubah. Andi jadi pendiam. Sering melamun. Siska jadi mudah marah. Rani sering bicara sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena suara tertawa. Pelan dari ruang tengah. Aku keluar kamar. Langkahku pelan. Jantungku berdegup kencang. Saat aku sampai di ruang tengah, aku melihat Rani duduk sendiri. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Semua yang terjadi di rumahku bukan kebetulan, bukan halusinasi, dan bukan sekedar gangguan kecil. Dia benar-benar mulai masuk ke dalam hidup anak-anakku. Dan itu adalah batasnya. Aku mungkin sudah menyerahkan diriku, tapi tidak anak-anakku. Aku harus menghentikan semua ini, apapun caranya. Keesokan harinya, aku menemui Mira. Dia masih sama, cantik, tenang, dan anehnya terlihat semakin kosong. Aku mau berhenti, kataku tanpa basa-basi. Dia hanya menatapku, lama, seperti sudah tahu aku akan mengatakan itu. Kamu tidak bisa. Aku harus bisa. Suaraku bergetar. Dia mulai ganggu anak-anakku, Mira. Dia menghela nafas pelan. Itu risiko yang harus kamu terima. Aku langsung berdiri. Tidak, aku tidak pernah setuju untuk itu. Mira tersenyum tipis. Kamu setuju saat kamu bilang siap menanggung akibatnya. Kata-kata itu seperti menghantam dadaku. Aku terdiam. Tolong aku, kataku pelan. Kamu yang bawa aku ke jalan ini. Mira menatapku, tapi tidak ada empati di sana. Hanya penerimaan. Aku tidak bisa bantu. Kenapa? Karena aku juga tidak bisa keluar. Sunyi.
Kalimat itu terasa lebih menakutkan dari apapun. Apa maksud kamu tidak bisa keluar? Dia mendekat, berbisik. Ini bukan pernikahan biasa, Rita. Ini ikatan. Aku mundur. Tubuhku terasa lemas. Tapi bagaimana harus ada cara? Dia menggeleng pelan. Kalau kamu memaksa pergi, dia berhenti. Wajahnya tiba-tiba serius. Semuanya akan diambil kembali. Aku langsung pulang. Kepalaku penuh. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak peduli lagi. Aku akan keluar. Malam itu, aku menunggu. Seperti biasa, dia datang. Aku bisa merasakannya. Udara berubah, dingin, berat. Aku ingin bicara, kataku dengan suara gemetar. Hening. Lalu, apa? Aku ingin mengakhiri ini. Sunyi. Beberapa detik, tapi terasa seperti berjam-jam. Lalu, dia tertawa. Pelan, tapi dingin. Kamu lucu. Aku serius. Tiba-tiba, kasur di bawahku bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Kamu pikir ini permainan? Suaranya berubah. Lebih berat, lebih menyeramkan. Aku tidak mau lagi. Bisikku. Setelah semua yang aku berikan, aku menggigit bibir. Aku tidak minta anak-anakku diganggu. Tiba-tiba, cengkeraman terasa di leherku. Keras, aku tercekik. Aku tidak pernah janji itu. Air mataku keluar. Nanti aku akan balikin semua. Dia tertawa lagi. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikembalikan. Aku mulai sulit bernafas. Kamu milikku. Dengan sisa tenaga, aku berbisik. Aku tetap mau pergi. Sekejap, cengkeraman itu hilang. Aku jatuh terengah-engah. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya. Marah. Kalau begitu. Hening. Lalu kalimat itu keluar. Pelan, tapi mematikan. Kita lihat seberapa kuat kamu tanpa aku. Malam itu, aku tidak tidur. Dan entah kenapa, aku merasa sesuatu baru saja mulai. Beberapa hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Justru, semuanya terasa normal. Terlalu normal. Aku mulai berharap, mungkin dia benar-benar pergi. Mungkin aku bebas. Tapi, harapan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, warungku sepi. Tidak ada pembeli. Padahal, biasanya selalu ramai. Hari berikutnya, tetap sepi. Lalu, supplier tiba-tiba berhenti kirim barang. Alasan tidak jelas. Laundryku mulai kehilangan pelanggan. Toko sembako, barangnya rusak satu persatu. Seperti ada yang menghancurkan dari dalam. Dalam hitungan minggu, usahaku mulai runtuh. Aku panik. Tapi, itu belum apa-apa. Musibah yang sebenarnya baru mulai. Suatu malam, telepon berdering. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Bu, ini dari rumah sakit. Jantungku langsung jatuh. Anak ibu, Andi, duniaku berhenti. Dia kecelakaan. Aku langsung berlari. Saat aku sampai, semua sudah terlambat. Andi, anak pertamaku, terbaring kaku. Tidak bergerak, tidak bernafas. Aku jatuh di sampingnya. Menjerit, menangis, memanggil namanya. Tapi tidak ada jawaban. Dan di tengah tangisanku, aku mendengar suara itu. Sangat pelan. Di telingaku. Satu, aku langsung membeku. Air mataku berhenti. Tidak. Bisikku. Tapi tidak ada jawaban lagi. Beberapa bulan kemudian, Siska hamil. Aku mencoba bertahan. Mungkin ini awal baru. Mungkin masih ada harapan. Hari persalinan tiba. Aku menunggu di luar ruang operasi. Berdoa, menangis. Berharap semuanya baik-baik saja. Tapi
Pintu terbuka, dokter keluar. Wajahnya serius, ibunya tidak tertolong. Aku langsung lemas. Dunia kembali runtuh. 2 anakku pergi. Dan lagi, suara itu muncul. 2. Aku menutup telinga. Menjerit, "Berhenti!" Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan aku tahu, ini belum selesai. Karena aku masih punya 1 anak lagi. Dan aku sudah tidak punya cara untuk melindunginya. Setelah itu, hidupku seperti tidak lagi punya arah. Rumah yang dulu terasa penuh, sekarang kosong. Sepi. Dingin. Andi sudah pergi. Siska juga. Dan aku hanya tinggal dengan Rani, anak terakhirku. Satu-satunya yang tersisa. Aku mencoba bertahan. Aku harus bertahan. Setidaknya untuk dia. Tapi rasa takut itu tidak pernah hilang. Karena aku tahu dia belum selesai. Dan benar saja, suatu sore, Rani tidak pulang sekolah. Awalnya aku berpikir mungkin dia bermain atau mampir ke rumah temannya. Tapi sampai maghrib, dia belum juga pulang. Aku mulai panik. Aku mencari kemana-mana. Ke sekolah, ke rumah teman-temannya. Tidak ada. Tidak ada yang melihatnya. Langit mulai gelap. Dan aku mulai bergemetar. Tidak. Jangan dia. Aku berlari pulang. Dengan harapan, mungkin dia sudah di rumah. Tapi rumah itu tetap kosong. Sunyi. Dan saat aku berdiri di tengah ruang tamu, aku merasakan itu lagi. Udara berubah. Dingin. Berat. Aku langsung jatuh berlutut. Tolong. Air mataku jatuh deras. Tolong. Jangan ambil dia. Hening. Lalu, suara itu muncul. Sangat dekat. Seperti berdiri tepat di belakangku. Yang memilih ini. Aku menutup wajahku. Aku salah. Aku salah. Sekarang kamu tahu. Aku menangis semakin keras. Tolong. Dia satu-satunya yang aku punya. Sunyi. Beberapa detik. Lalu, kita lihat. Apakah dia bisa bertahan? Jantungku langsung berdebar kencang. Apa maksudmu? Tidak ada jawaban. Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu. Dengan harapan, dengan ketakutan. Sampai akhirnya, pintu rumah diketuk. Keras. Berkali-kali. Aku langsung berlari. Membukanya. Dan di sana, Rani berdiri. Dengan tubuh penuh luka. Darah di mana-mana. Matanya terbuka, tapi kosong. Rani! Aku memeluknya. Tubuhnya dingin. Sangat dingin. Ma. Suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. Ada yang dorong aku. Aku langsung menangis. Siapa? Dia hanya menggeleng lemah. Om itu. Darahku langsung membeku. Aku segera membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku terus berdoa. Memohon. Menangis. Menyesal. Sesampainya di rumah sakit, Rani langsung masuk ruang operasi. Aku duduk di luar. Sendirian.
seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih hancur, lebih kosong. Beberapa jam terasa seperti bertahun-tahun. Sampai akhirnya dokter keluar. Aku langsung berdiri. "Dok, anak saya." Dia menarik nafas panjang. "Dia selamat." Aku langsung jatuh menangis. Terima kasih. Tapi aku membeku. Tapi tulang belakangnya mengalami cedera parah. Duniaku kembali runtuh. Kemungkinan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Sunyi. Semuanya sunyi. Aku tidak bisa bicara. Tidak bisa berpikir. Hanya bisa hancur. Beberapa hari kemudian, Rani pulang dengan kursi roda. Rumah itu sekarang terasa seperti neraka. Tidak ada tawa, tidak ada kebahagiaan, hanya penyesalan. Aku duduk di samping tempat tidur Rani, melihatnya tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari semuanya. Harta, kemewahan, semua itu sudah hilang. Usahaku bangkrut, uang habis, rumah hampir dijual, dan yang tersisa hanya aku dan anakku yang tidak bisa berjalan. Aku menutup wajahku, menangis tanpa suara. Aku bodoh, dan seperti menjawab itu, suara itu kembali. Pelan, tenang, tapi penuh kemenangan. Aku sudah bilang, tidak ada yang gratis. Aku tidak marah lagi, tidak takut lagi, karena semuanya sudah terlambat. Aku tersenyum pahit. Ambil saja semuanya. Dah, kamu lakukan. Tidak ada jawaban lagi. Dan sejak malam itu, suara itu menghilang. Benar-benar hilang. Tidak pernah kembali. Tapi anehnya, justru itu yang lebih menakutkan. Karena aku tahu, dia tidak pergi. Dia hanya menunggu. Sekarang, aku hidup seperti dulu. Bahkan lebih buruk. Tidak punya apa-apa. Harus merawat anak yang lumpuh. Sendirian. Setiap hari adalah penyesalan. Setiap malam adalah siksaan. Dan kalau kamu bertanya, apa yang paling menyakitkan? Bukan kehilangan harta, bukan kemiskinan, tapi menyadari bahwa semua ini terjadi karena pilihanku sendiri. Karena aku memilih jalan pintas. Karena aku percaya ada kebahagiaan tanpa harga. Kalau saja waktu bisa diputar, aku akan memilih tetap miskin. Aku akan memilih tetap lelah. Aku akan memilih hidup susah. Asal anak-anakku tetap ada. Asal aku tidak pernah menikah dengan jin. Dan sekarang, kalau kamu mendengar ceritaku ini, ingat satu hal. Jangan pernah tergoda dengan sesuatu yang terlihat terlalu mudah. Karena bisa jadi, yang datang bukan rezeki, tapi undangan menuju kehancuran. Dan saat kamu sadar, biasanya sudah tidak ada jalan untuk kembali. Itulah kisah dari Meraka. Tentang pilihan, tentang penyesalan, dan tentang harga yang harus dibayar.
dari sesuatu yang terlihat mudah. Tidak semua rezeki datang dari jalan yang benar. Dan tidak semua kemudahan berakhir dengan kebahagiaan. Jika kamu berada di posisi Rita, apa kamu akan melakukan hal yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada.